Assalamualaikum semuanya. Yang bosan sama pisang nyoklat lumer, wajib banget sih nyobain ini. Ini tuh pangsit nyoklat lumer. Buat teman-teman yang penasaran sama rasanya atau sama resepnya, langsung aja tonton sampai habis ya. Untuk informasi pemenang giveaway yang aku buat, aku bakalan cantumin di sini. Selamat buat pemenang. Yang belum menang, wajib banget sih tonton semua video aku biar kalian dapat kesempatan menang. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin kulit pangsit. Ini kulit pangsitnya aku sengaja pilih yang tipis-tipis ya teman-teman ya, biar dia tuh lebih enak aja gitu. Maksud aku kalau tebel-tebel menurut aku agak keras ya. Jadi kalau bisa beli yang tipis-tipis seperti yang aku punya, karena satu bungkus itu kebanyakan. Jadi aku bakalan pakai setengah bungkus aja ya. Ini karena pangsitnya itu ukurannya agak kecil ya, aku bakalan bagi jadi 3 aja seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri, ini aku bagi 3. Setelah itu aku tumpuk-tumpuk seperti ini. Dan selesai ditumpuk, aku bakalan potong jadi 3 juga. Jadi satu lembar itu jadi 9 bagian gitu ya teman-teman ya. Kenapa ini aku tumpuk-tumpuk? Karena menurut aku kalau semakin tinggi, semakin tebel itu tuh lebih gampang gitu loh teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Setelah itu jadi. Kalau udah seperti ini, kita langsung aja siapin penggorengan. Ini aku bakalan kasih tips ya teman-teman ya, supaya kulit pangsitnya tuh nggak ngembang. Jadi kalau nggak ngembang itu kan kayak chips gitu kan teman-teman. Maksud aku kayak bukan kayak kulit lumpia atau kulit pangsit pada umumnya yang ngembang-ngembang gitu, biar dia tuh kayak bener-bener kayak keripik. Jadi aku bakalan rendam dulu sebelum digoreng. Ini fungsinya biar kulit pangsitnya itu, maksud aku kulit lumpianya tuh bantet gitu loh teman-teman. Jadi kita rendam aja seperti ini. Kalau menurut kalian minyaknya kurang, ditambahin. Jadi untuk minyaknya ini tuh aku nggak pakai takaran gitu loh, secukupnya aja, asal dia tuh kayak kerendam gitu. Buat teman-teman yang butuh rekomendasi pisau set seperti yang aku punya, atau pengen kembaran sama seperti yang aku punya, kalian bisa langsung aja cek rekomendasi pisau set dari aku ya teman-teman ya. Menurut aku harga 70.000 dapat 7 piece itu worth it banget buat dibeli. Jadi langsung aja cek sekarang juga. Lanjut, setelah kulit lumpianya ini direndam, kita langsung aja goreng ya teman-teman ya. Ini tuh nggak perlu nunggu beberapa menit ataupun beberapa saat. Pokoknya setelah direndam seperti ini, langsung aja kita hidupin kompornya, pakai apinya kecil aja ya, biar proses masaknya tuh lebih lambat gitu loh teman-teman. Soalnya kalau lebih cepet mungkin bakalan lebih ngembang. Kenapa aku nggak mau kulit pangsitnya tuh ngembang? Biar dia tuh nggak gampang rontok gitu loh teman-teman. Biasanya kan ada tuh kulit pangsit yang gelembung-gelembung gitu, kalau dipegang langsung pecah. Ini aku tuh ngindarin itu ya teman-teman ya, biar dia tuh kokoh gitu, nggak gampang pecah. Jadi aku bakalan bantetin aja kulit pangsitnya ini. Ini pelan-pelan aja ngaduknya ya, soalnya kan proses masaknya agak lama ya, jadi dia kakunya juga agak lama. Jadi ngaduknya jangan terlalu over. Kalian bisa lihat sendiri ya, dia tuh ngembang tapi nggak terlalu ngembang gitu loh, masih menurut aku wajar gitu loh teman-teman. Dan ini tuh masih tetap kokoh gitu walaupun dia gelembung sedikit-sedikit. Ini aku aduk terus biar matangnya tuh merata, karena menurut aku ini minyaknya kurang ya teman-teman ya, soalnya chipsnya agak banyak nih jadinya. Kalau warnanya udah kuning kecoklatan seperti ini, kita langsung aja angkat dan tiriskan. Kita siapin coklat lumernya ya. Untuk coklat lumernya ini aku langsung aja kosongin penggorengan yang sama. Setelah itu aku takar minyak gorengnya ini kurang lebih aja ya teman-teman ya. Setahu aku satu scoop ini, satu centong sup ini tuh 25 ml. Jadi aku pakainya kurang lebih 6 centong gitu. Jadi kalau ditimbang atau ditakar minyak gorengnya itu sekitaran 150 ml ya. Karena ini tuh minyaknya masih panas banget, ini kompornya aku matiin teman-teman. Kompornya aku matiin, terus coklat batangnya aku masukin. Ternyata kalian bisa lihat sendiri, dia tuh bisa leleh gitu loh walaupun apinya mati, asal minyak gorengnya tuh bener-bener panas. Kalau teman-teman suka nih coklat yang agak manis, ini boleh banget ditambahin gula halus. Cuman karena aku lagi nggak pengen yang manis, ini aku bakalan tambahin Milo aja ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen yang rasanya dark gitu, bisa ditambahin bubuk coklat. Cuman karena di sini aku pengen coklat lumer aku tuh rasa Milo, jadi aku bakalan tambahin 1 bungkus Milo seperti ini. Langsung aja kita masukin ya teman-teman ya. Dan sambil terus diaduk biar dia tuh nggak bergerindil. Kayak gini aja nih caranya ya. Kalau teman-teman mau skip Milo juga boleh ya. Pokoknya intinya untuk Milo ini tuh opsional. Coklatnya kalau kalian pengen dark boleh ditambahin
coklat bubuk. Tapi kalau pengen coklatnya itu manis gitu kan, boleh banget ditambahin gula bubuk seperti yang aku omongin tadi. Kita aduk-aduk terus. Kalau menurut kalian coklatnya udah lumer, udah merata gitu ya teman-teman ya, kita langsung aja masukin pangsit yang udah kita goreng tadi. Ini kita masukin aja semuanya. Setelah itu kita aduk-aduk sampai semua itu tercampur rata, karena ini tuh coklatnya masih panas banget ya teman-teman ya. Ini tuh lelehnya tuh masih over gitu loh teman-teman. Kalau kalian pengen yang coklatnya tuh kayak fla gitu, maksud aku kayak gelas gitu, kita tunggu beberapa saat biar coklatnya itu dingin, nanti dia bakalan kental-kental sendiri gitu loh. Ini aku bakalan biarin beberapa saat ya, nunggu dia dingin gitu. Dan setelah dia agak dingin, langsung aja aku siapin kemasan. Di sini untuk tin wallnya aku pakai ukuran 750 ml. Jadi emang sengaja aku ukurannya pakai yang gede ya teman-teman ya, biar nggak butuh banyak tempat gitu loh. Soalnya kalau mau jualan, menurut aku disesuaikan aja gitu loh. Kita mau pasarnya kayak gimana teman-teman? Mungkin kalau pasarnya kayak gede-gede, ibu rumah tangga jualan yang gede-gede kayak gini mungkin laku. Tapi kalau teman-teman pengen jualan di SD atau sekolah-sekolah, pakai tin wallnya yang kecil-kecil aja teman-teman. Soalnya kalau gede-gede kayak gini, bocil-bocil uang sakunya mungkin kurang ya teman-teman ya. Jadi bisa dikecilin aja kemasannya, disesuaikan selera. Cuman karena lagi nggak pengen ribet aja, jadi aku pakai kemasan yang gede gitu loh. Jadi setelah aku masukin dia tuh jadi 2 porsi. Sebenarnya 2 porsinya tuh maksa gitu loh. Mau dibuat 3 porsi kurang, dibuat 2 porsi kayak maksa gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya, kita cukup-cukupin aja kayak gini. Buat teman-teman yang pengen buka usaha ini, disesuaikan aja sama modal kalian ya. Dan ini untuk toppingnya aku pakai topping keju. Sebenarnya ini toppingnya opsional sih teman-teman, tapi menurut aku bisa buat daya tarik gitu loh. Coklat keju, lumer atau kayak gimana itu disesuaikan aja ya. Tuh kayak gini aja menurut aku lebih cantik gitu loh. Ini kalau udah kita tunggu sampai bener-bener dingin, dia tuh bakalan apa ya, coklatnya tuh nempel, dan kalau ditutup dia tuh bisa awet ya teman-teman ya. Jadi kita tunggu dulu sampai bener-bener dingin baru ditutup. Ini sebelum ditutup aku bakal langsung aja cobain ya, biar teman-teman tuh nggak penasaran sama rasanya. Tuh dari deket tuh kayak gini teman-teman, coklatnya tuh bener-bener full, di bawah tuh kayak ngendap gitu. Ini tanpa berlama-lama langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini tuh enak banget. Buat kalian yang penasaran, langsung aja dicobain di rumah. Kalau kalian nanya ini rasanya kayak gimana, ini rasanya enak, menurut aku nggak enak, dan Milonya tuh nggak ada rasanya sama sekali teman-teman ya. Jadi mungkin karena tadi aku maksud aku perasa Milonya tuh nggak terlalu banyak ya, jadi kayak ini tuh rasa coklat bukan rasa Milo. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.